warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andrika Rizal Arlofi dalam Mas Jayapura Production. Nah, kali ini Bapak Ibu saya akan memberikan tutorial ataupun langkah-langkah bagaimana cara kita membuat absensi online ataupun membuat daftar kegiatan harian yang harus diisi siswa nantinya Bapak Ibu ya. Nah, kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana kita dalam memaksimalkan akun 365 kita, akun Microsoft 365 kita. Dalam hal ini yaitu kita bisa menggunakan Microsoft Form. Nah, untuk membuatnya Bapak Ibu bisa masuk melalui menu Microsoft Form Bapak Ibu. Untuk membuat daftar hadir atau catatan harian kegiatan siswa, Bapak Ibu bisa klik formulir baru. Di sini sudah pernah saya buat Bapak Ibu, tetapi akan saya pandu Bapak Ibu untuk membuat dari awal. Klik formulir baru. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini adalah tampilan formulir awal jika Bapak Ibu belum pernah membuat formulir sama sekali. Nah, Bapak Ibu di sini bisa memilih tema yang diinginkan Bapak Ibu. Misalnya saya pilih tema ini. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini kita bisa memasukkan judul yang kita inginkan Bapak Ibu. Sini saya tuliskan nah, kira-kira seperti ini. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Kemudian di sini bisa kita masukkan keterangan atau deskripsinya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan foto ataupun logo dari sekolah kita, Bapak Ibu ya. Klik unggah, kemudian cari logo yang kita ingin masukkan, Bapak Ibu. Saya masukkan ini. Nah, dia akan memproses, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa kita tambahkan baru, tetapi jangan langsung memilih yang lainnya, Bapak Ibu ya. Nah, kita pilih dulu lainnya atau yang seperti gambar tanda panah ke bawah Bapak Ibu. Kita klik lainnya, kemudian kita pilih bagian. Kenapa saya membuat seperti ini? Agar formulirnya ini terlihat lebih rapi Bapak Ibu. Jadi di halaman pertama nanti tentang identitas, sehingga pada bagian ini kita berikan nama identitas. Ini bagian pertama. Nah, disinilah baru kita meminta identitas siswa Bapak Ibu. Nah, bisa kita buat teks. Nah, bisa kita tuliskan nama siswa, kemudian ini kita wajibkan untuk mengisi Bapak Ibu. Nah, sebagai informasi ataupun ilmu tambahan Bapak Ibu, dalam Microsoft Form ini bisa membuat pilihan ganda. Artinya siswa tersebut bisa memilih kelasnya mungkin, ataupun jenis kelamin mungkin, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada penilaian Bapak Ibu. Saya contohkan pada Microsoft, jika kita membuat penilaian, nah, akan berbintang seperti ini. Ini pun bisa kita pilih Bapak Ibu. Bisa menggunakan nomor ataupun menggunakan bintang. Lalu tingkatannya bisa kita pilih dengan maksimal yaitu 10 bintang Bapak Ibu. Nah, pada Microsoft Form juga Bapak Ibu bisa membuat menu tanggal. Nah, di sini menu tanggalnya bisa kita sesuaikan saja, tinggal nanti ubah mungkin tanggal lahir ataupun tanggal pelaksanaan dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, di sini juga Bapak Ibu pada Microsoft Form Bapak Ibu bisa membuat skala Likert. Nah, skala Likert ini adalah skala yang biasa kita gunakan untuk menilai sesuatu Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu saat masih zaman-zaman kuliah, Bapak Ibu guru pasti pernah mendengar skala Likert. Tinggal kita sesuaikan pertanyaan atau pernyataan-pernyataannya saja Bapak Ibu. Kemudian
pada Microsoft Form juga Bapak Ibu bisa mengunggah file, tetapi Bapak Ibu untuk pengunggahan file ini maka orang yang mengisi formulir yang kita buat harus memiliki akun 365 juga Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa jika orang yang ingin mengisi tidak mempunyai akun 365. Nah, kenapa? Karena nantinya file yang diupload oleh orang tersebut akan diupload secara otomatis masuk ke dalam OneDrive kita Bapak Ibu. Nah, kemudian pada Microsoft Form kita bisa membuat penilaian berupa Net Promoter Score. Jadi nanti bisa saja orang tersebut ataupun orang yang mengisi formulir ini bisa menilai kita seberapa tingkat kita dalam menguasai materi mungkin, ataupun dalam memberikan pelatihan dan sebagainya Bapak Ibu ya, tergantung dari konteksnya kita seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini juga Bapak Ibu bisa menambahkan bagian tadi untuk masuk dari halaman satu ke halaman yang lainnya Bapak Ibu. Nah, untuk sementara seperti itu dulu Bapak Ibu. Nah, di sini saya contohkan untuk nama siswa, kemudian bisa kita masukkan kelas Bapak Ibu ya, bisa menggunakan pilihan, teks dan sebagainya, tinggal disesuaikan saja. Dan ini saya skip saja Bapak Ibu menuju seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah, pada bagian pertama untuk identitas saya membuat nama siswa dengan menggunakan pilihan Bapak Ibu. Jadi siswa tidak mengetiknya sendiri. Nah, di sini sudah saya sediakan nama-nama siswa yang sudah saya masukkan Bapak Ibu, sehingga dalam penulisan nama atau pengisian nama siswa tinggal memilih saja, tidak perlu mengetik secara manual karena nanti bisa jadi mungkin berantakan, entah mungkin huruf besar kecilnya berantakan ataupun hurufnya mungkin ada yang kurang seperti itu Bapak Ibu, sehingga saya sudah memfasilitasi mereka untuk tinggal memilih namanya saja. Kemudian di sini saya mengisikan tanggal pengisian kuis ini ataupun formulir ini. Kemudian hari pengisiannya hari apa? Di sini pun saya menggunakan pilihan ya, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian email ini adalah opsional Bapak Ibu, bisa digunakan bisa tidak. Ini akan kami hapus saja untuk bagian email. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini saya menambahkan bagian lain, yaitu berupa aktivitas ibadah ya, supaya kita sebagai guru bisa mengontrol kegiatan ibadah siswa-siswa kita seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini sudah saya masukkan poin-poinnya, mulai dari sholat wajib hingga membantu orang tua Bapak Ibu. Jadi siswa tinggal memilih apakah ya ataupun sudah dilakukan atau tidak ataupun belum dilakukan, seperti itu Bapak Ibu ya. Jika kita perhatiin jauh, nah kita lihat dulu Bapak Ibu formulirnya nanti kira-kira seperti apa. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Ini logonya masih loading Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kemudian memilih namanya, memilih tanggal pengisiannya, juga memilih harinya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi mengetik-ngetik segala sesuatunya, karena agar siswa itu tidak merasa keberatan dalam mengisi formulir kegiatan harian ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bisa lihat selanjutnya di sini bisa siswa itu memilih Bapak Ibu, jika sudah melakukan, lakukan, jika belum maka bisa klik belum, seperti itu. Nah, ini hanya gambaran saja Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa explore lebih dalam lagi tentang Microsoft Form agar lebih kelihatan menarik lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu kita masuk ke dalam menu pengaturan. Nah, di sini saya memilih siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Mengapa? Karena jika saya memilih ini, tidak semua siswa memiliki akun Microsoft 365 Bapak Ibu, sehingga saya memilih siapapun yang memiliki tautan, meskipun siswa-siswa kita tidak punya akun 365 tetapi tetap bisa mengisi formulir ini. Kemudian di sini bisa kami terima tanggapan Bapak Ibu. Kemudian kita bisa atur tanggal mulai dan tanggal selesainya sampai kapan. Tetapi di sini tidak saya centang Bapak Ibu, karena
nantinya formulir ini akan saya berikan panduan bagaimana cara menghubungkannya menggunakan Microsoft Power Automate Bapak Ibu untuk pelaporan dan rekapan secara otomatisnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan pesan terima kasih, tetapi tidak perlu lagi Bapak Ibu menuliskan ucapan terima kasih kembali Bapak Ibu, karena ketika siswa sudah selesai mengisi formulir ini, maka akan ada ucapan terima kasih secara langsung ya oleh Microsoft Form. Sehingga di sini kita tinggal menambahkan kata-kata atau kalimat yang kita ingin masukkan Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pemberitahuan Bapak Ibu tidak saya centang, karena jika saya centang Bapak Ibu, ketika satu formulir ini masuk, nanti akan masuk pemberitahuan juga melalui Microsoft Outlook saya, sehingga saya tidak aktifkan lagi. Nah, meskipun saya tidak aktifkan Bapak Ibu, nanti akan tetap ada informasi, tetapi berupa informasi pelaporan. Jadi kalau seperti ini hanya informasi biasa bahwa sudah ada yang mengisi dan kita harus membuka respon ini Bapak Ibu. Sedangkan nantinya kalau kita sudah hubungkan ke Microsoft Power Automate, nanti tidak perlu lagi kita buka-buka respon ini, seperti itu ya. Nah, itu untuk pengaturannya Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa klik bagikan. Nah, pada pilihan bagikan Bapak Ibu di sini ada beberapa pilihan. Jika Bapak Ibu klik siapapun yang memiliki tautan dapat merespon, maka jika tautan ini kita salin Bapak Ibu, maka siapapun orangnya yang kita bagikan link ini akan dapat mengisi formulir ini Bapak Ibu. Nah, jika kita memilih hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon, maka hanya orang yang ada di organisasi saya saja yang dapat merespon Bapak Ibu. Nah, di sini organisasi saya yaitu guruinovatif.com. Artinya hanya akun-akun yang memiliki guruinovatif.com saja yang dapat merespon formulir ini. Tapi semua siswa itu kemungkinan besar tidak memiliki akun ini, sehingga saya memilih siapapun yang dapat yang memiliki tautan dapat merespon. Kemudian Bapak Ibu bisa menyalin linknya, kemudian dipendekkan Bapak Ibu, entah melalui s.id, bit.ly, ataupun gg.gg dan lain sebagainya Bapak Ibu ya, disesuaikan saja. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu pilihan. Ini yaitu untuk menyalin linknya Bapak Ibu. Kemudian yang ini kita bisa mendapatkan sebuah QR code yang sudah disediakan oleh Microsoft Form Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi kita menggenerate sebuah link untuk membuat sebuah QR code seperti itu. Kemudian juga ada kode sematan Bapak Ibu, yang mana kode sematan ini bisa saja kita tempelkan di halaman website kita. Misalnya kita punya sebuah website dan kita ingin menaruh sebuah formulir PPDB ataupun penerimaan peserta didik baru Bapak Ibu. Jadi bisa saja kita maksimalkan penggunaan Microsoft Form ini. Kemudian kita juga bisa mengirimkan kepada email-email tertentu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada tulisan bagikan sebagai template. Nah, artinya ketika ini saya salin Bapak Ibu dan kemudian saya mengirimkan template ini, formulir ini, link ini saya kirimkan kepada rekan saya yang ada di guruinovatif.com, maka beliau semua akan bisa mengedit formulir ini seperti itu, entah mengganti logonya, entah mengganti judulnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk kolaborasi ini bisa dikatakan sebagai kita bekerja sama Bapak Ibu. Nah, misal saya menyalinnya, kemudian saya mengirimkan ke rekan saya bernama si A. Nah, maka si A ini Bapak Ibu nantinya akan bisa melihat respon yang sudah dikirimkan
melalui pertanyaan formulir ini Bapak Ibu. Jadi bisa memegang penuh kendali juga untuk formulir ini, seperti itu. Beliau juga bisa mengubah isi dari formulir ini. Jadi seolah mereka seperti kita yang sudah membuat formulir ini. Itu untuk kolaborasi Bapak Ibu. Jadi dibedakan antara kolaborasi dengan membagikannya sebagai template. Jika membagikan sebagai template, maka hanya template pertanyaan saja yang mereka bisa ubah. Responnya mereka tidak bisa melihat. Tetapi untuk kolaborasi, teman-teman kita bisa melihat responnya juga, seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk kolaborasi Bapak Ibu hanya bisa digunakan untuk pengguna dengan akun kerja. Nah, ini entah itu di Guru Inovatif maupun di akun-akun 365 yang lainnya itu bisa. Kemudian ataupun bisa kita atur hanya orang-orang yang dalam satu organisasi saja, yaitu guruinovatif.com, yang bisa berkolaborasi dengan kita. Nah, ini bisa kita atur Bapak Ibu. Di sini itu tentang bagikannya, seperti itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Tetap stay tune dalam video ini dan nantikan video-video selanjutnya. Semoga channel ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.